Halo semuanya. Halo guys. Oke, general reading ya. Ini pembacaan kartu, pembacaan energi general, energi banyak orang. Bisa cocok, bisa tidak ya. Bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Jadi ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun kepada Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan ya. Hubungi kontak di deskripsi video ini. Seperti itu, oke? Langsung aja. Kali ini temanya tentang orang-orang yang melihat kamu dari jauh saat ini ya. Kita lihat seperti bagaimana ya. Orang-orang melihat kamu dari jauh sekarang. Oke, jadi di sini kalau aku lihat sepertinya ada seseorang atau beberapa orang sedih memikirkan kamu. Ada yang sedih gitu mikirin dirimu. Entah sedih karena kalian sudah berlalu mungkin. Kamu sudah cuek mungkin. Kamu sudah fokus ke hidupmu gitu. Tapi memang aku lihat orang ini sedih karena ini juga sih, ada rasa bersalah ke kamu. Ada rasa menyesal gitu. Mungkin dia pernah berbuat sesuatu yang melukai perasaan kamu. Dia pernah melakukan sesuatu yang nyakitin kamu gitu. Terus kan ya udah, kisah kita berlalu, pertemanan juga bisa berlalu. Tapi ya orang ini mikirin kamu. Orang ini sedih gitu. Kenapa ya kita tidak seperti dulu lagi? Kenapa kita tidak sedekat waktu itu? Kita nggak intens seperti dulu gitu. Ya kan ini beberapa udah diam gitu. Bahkan ya nggak ada interaksi atau minim komunikasi gitu ya. Terus aku lihat ada orang yang tinggi hatinya atau tinggi egonya ya. Keras orangnya. Jadi terkesan ini ya, narsis atau narsistik gitu. Tapi dia diam-diam melihat kamu dari jauh ya. Orang ini sering melihat dirimu dari kejauhan. Karena apa ya? Yang pasti tertarik lah sama kamu, suka sama kamu, tapi tidak mengaku begitu ya. Kan ada orang ya suka sih tapi gengsi bilangnya. Kamu itu menarik sih, tapi gengsi aja untuk mengakui ya. Gitu. Kemudian aku ngeliat ada yang tertarik loh dengan pola pikirmu saat ini. Ada yang tertarik dengan jati dirimu sekarang, siapa dirimu yang sebenarnya saat ini, tujuan hidupmu saat ini, fokusmu saat ini. Dilirik ya, dilihat sama orang ini gitu. Pokoknya ada yang tertarik gitu. Tertarik kayak ya kamu berbeda sekarang. Kamu sudah berubah saat ini. Siapa dirimu saat ini, tujuan hidupmu saat ini tuh udah beda. Tujuan hidupmu tidak lagi dia, tidak lagi mereka. Tapi ya dirimu sendiri kan. Itu. Terus kamu terlihat kayak orang yang pemberani ya. Kamu terlihat kayak orang yang berani aja gitu. Melanjutkan hidup. Tanpa mereka juga gak apa-apa gitu. Jadi ada yang merasa kayak, ih apa iya kamu kayak gitu, kamu gak butuh saya, kamu gak butuh kami gitu, kok bisa gitu. Ada yang takut ya, takut sih.
Ya entah takut karena ya dia sadari mungkin ya kejahatannya, keburukannya. Orang yang bersalah itu biasanya takut. Terus ada yang takut tentang perasaannya mungkin ya. Dia mencintaimu tapi sulit memperjuangkanmu. Dia mencintaimu tapi sulit memiliki kamu, ya. Ada juga yang takut karena apa ya? Karena yang lain mungkin ya. Berbahaya begitu. Ada juga yang takut karena ini sih. Mungkin dia salah prasangka gitu ke kamu, ya. Ya kan ada gitu, pernah suuzon sama kita. Ada pernah berprasangka buruk sama kita. Ada yang berprasangka aneh-aneh ke kita gitu. Tapi ternyata kamu tidak seburuk itu. Kamu itu berharga. Kamu tuh baik, kamu tuh luar biasa sebenarnya. Cuma ya udah, akhirnya semesta yang menunjukkannya. Tuhan yang tunjukkan kebenaran, ya. Tuhan yang tunjukkan bahwa kamu cahaya, kamu itu bersinar. Jadi dia malu sendiri sebenarnya. Tuh. Oke. Ada yang diam-diam melihat kamu dari jauh. Ini tentang betapa sabarnya kamu berproses di hidupmu, ya. Ada yang dari dulu kayaknya ya memata-matai kamu. Ada dari kapan gitu mengikuti perkembangan hidupmu. Ada yang melihat kamu dari jauh dan menilai kamu tuh kuat banget ya. Kamu itu sabar banget. Kamu tuh hebat sebenarnya gitu. Ada yang menganggap kayak memang sih perjalanan hidupmu itu luar biasa. Perjalanan hidupmu tidak mudah. Tantangan hidupmu, rintangan hidupmu, ujian hidupmu itu ngeri banget ya. Tapi kamu bisa menjalaninya, kamu bisa melewatinya. Kamu tuh hebat sebenarnya. Walaupun hidupmu terlihat kayak pelan-pelan, hidupmu terlihat abu-abu mungkin ya. Kan pernah seperti itu ya. Hidup kita kayak pernah abu-abu, hidup kita kayak pernah hitam putih atau apa ya, nggak tahu arahnya kemana. Tapi akhirnya tahu arahnya gitu ya. Akhirnya kamu tahu hidupmu ini dibawa kemana. Akhirnya kamu tahu tujuan hidupmu itu apa. Itu. Jadi ada yang kayak salut sih, kagum. Ya kagum aja gitu. Kamu mau ya ditempa begitu dahsyat oleh semesta. Kamu mau diuji begitu dahsyat ya di hidup ini. Kamu begitu sabar, tegar. Walaupun semua ya terjadinya prosesnya pelan-pelan, tapi kamu sabar gitu. Kamu hebat sih. Sampai kamu berdiri di titik yang sekarang, sampai kamu di posisi yang sekarang itu kayak kamu hebat. Karena kamu bangkit berkali-kali. Meskipun jatuh berkali-kali gitu. Oke? Ada yang jatuh cinta sama kamu. Atau ada sesungguhnya orang yang sangat cinta sama kamu. Bahkan kamu itu true love ya. Kamu itu cinta sejatinya. Sepertinya dia sudah berbulan-bulan atau bertahun-tahun ya mencintaimu. Cie. Ada begitu ya. Kan baper kan gitu. Tapi gimana? Itu energinya true love ya. True love itu cinta sejati ya. Cinta sejati itu ya orang ini berarti ya dalam sekali mencintaimu ya. Beberapa nih cinta mati. Jadi kayak gimana ya, kamu itu sudah menyentuh hati saya, kamu sudah mengambil hati saya, duar gitu. Jadi ini mata hati tertuju padamu gitu. Ya kayak gitu kalau orang udah sayang sama kamu ya. Ya walaupun dia tertutup sih,
dia nggak terbuka ya. Iya. Oke. Sepertinya ada ini seseorang ingin merubah sesuatu atau dia ingin merubah keadaan ya. Ini ada sih sebenarnya. Kayak apa ya? Aku lihat-lihat kamu loh dari jauh. Aku cari tahu tentang kamu. Ya berharap sih bisa merubah semuanya. Kayak bisa nggak ya? Aku memperbaiki hubungan ini. Bisa tidak ya? Aku perbaiki relasi kita, koneksi kita gitu ya. Ada begitu. Oke? Oke. Sepertinya ada yang khawatir ya sama keadaanmu. Ada yang khawatir ini. Beberapa memang peduli. Makanya aku bilang ada yang sayang sama kamu. Ada yang mencintaimu, Kak. Jadi kayak khawatir sih. Kamu bahagia nggak ya di sana? Apa kamu galau seperti saya? Kalau kamu galau kayak aku ya gimana ya? Tapi ada juga memang khawatir gitu. Ya pengennya sih kamu tuh bahagialah di sana. Kamu tuh berhak bahagia. Kamu tuh baik orangnya, jadi ya berhak bahagia. Ada juga kayak mikir ya semoga kamu sehat-sehat ya. Semoga kamu tidak sakit. Soalnya aku sakit di sini. Ada seperti itu ya. Oke. Terus ada yang melihat kamu ya. Ini ada tentang ini juga sih. Orang tua ya, terutama ibumu. Aku ngerasa gitu. Dalam waktu dekat ini, beberapa hari ke depan, ada orang tua melihat kamu. Orang tua ini terutama ibu. Ya, ibu kita. Tuh. Ya, ayah juga mengawasi kamu ya. Ibu dan ayah itu lengkap ya. Yang jelas orang tua sih aku rasanya. Oke? Itu juga melihat kamu. Kemudian ini ada sebenarnya sosok yang menganggap kamu tidak tergantikan ya. Entah siapa ini. Mungkin kalian pernah kenal ya atau sudah kenal. Jadi kayak ya kamu tidak tergantikan. Kalau aku renungkan ya sejauh ini kamu yang paling jauh ya. Artinya sejauh ini kamu terbaik gitu ya buat hidup saya gitu. Ya gitu sih menurut dia ya. Jadi dia ngerasa kayak aku udah kemana-mana, aku udah ke ini ke itu, fokus aku ke sini ke situ, tapi aku tetap mikirin kamu. Aku tetap ngerasa melengkap sama kamu. Aku tetap ngerasa apa ya, ngerasa kecarian kamu gitu. Kalau kamu nggak ada, aku kehilangan kamu. Kalau kamu pasif, kamu diam gitu. Soalnya kamu yang baik sih. Kamu yang baik, yang ngerti, yang sabar. Kamu yang penyayang, kamu yang peduli gitu. Jadi ya jangan diem dong, jangan pasif. Bergerak kek, cari aku kek gitu. Ya. Ini ada egonya tinggi ya orangnya. Ya egonya besar gitu. Ya memang gengsinya besar, egonya besar, keras kepala juga, temperamen, sensian orangnya ya. Emosional nggak stabil sih. Jadi orang ini bisa kalau kangen kamu, dia marah-marah ya. Kalau dia rindu sama kamu, dia emosi gitu kayak, ih kesel banget, aku kangen nih sama kamu, tapi nggak bisa berbuat apa-apa gitu atau malas aja gitu ya. Ada seperti itu ya, begitulah orangnya. Oke. Terus
Sepertinya banyak ini sedih memikirkan kamu. Sampai ada yang nangis ini ya. Siapa ini? Ada yang nangis, ada yang menetes air matanya gitu. Entah dia, mereka, keluarga juga bisa sih, atau temanmu atau siapa ya, kayak meneteskan air mata gitu. Saya pengen deket kamu lagi, saya pengen kita ngobrol lagi, saya pengen kita ketemu lagi, bla 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 gitu ya. Ini sampai melting nih, sampai orangnya sedih banget loh mikirin kamu, meleleh hatinya, meleleh perasaannya gitu. Coba kita lihat lagi ya. Oke, seperti yang aku bilang, ada yang pernah sia-siakan kamu. Ada yang pernah apa waktu itu ya? Menganggap kamu buruk lah, menganggap kamu sebelah mata lah, menganggap kamu bukan apa-apa saat itu. Tapi sekarang keluar gitu energi toksik itu ya. Maksudnya keluar prasangka buruk itu dari pikiran mereka. Keluar prasangka-prasangka negatif itu dari pikiran mereka. Jadi mereka sekarang berpikir positif tentang kamu. Mereka ngerasa kamu tuh spiritual banget sekarang. Pola pikirmu pantas dicontoh. Gaya hidupmu pantas dicontoh. Kamu itu layak jadi panutan. Kan jadi kayak apa ya? Kayak tersadar bahwa ya kamu berharga. Tapi ya kamu udah menjauh aja gitu ya. Udah membatasi diri gitu. Ada yang sedih lah melepaskan kamu, ada yang sedih kamu menjauh, kamu cuek gitu. Aku lihatnya ya. Dan aku ngerasa ada yang cemburu dengan kehidupan kamu. Ada yang cemburu kayak hidup kamu itu tenang, hidup kamu damai. Atau jangan-jangan orangnya iri gitu ya. Ada yang iri nih dengan kamu. Hidup kamu tuh fokus ya ke tujuanmu. Hidupmu fokus ke dirimu. Kamu tenang, kamu rileks, kamu damai dengan diri sendiri. Kamu nggak ngurusin orang gitu. Kamu nggak ribet dengan urusan orang. Jadi kamu tuh punya jalan hidup sendiri atau pola pikirmu sendiri gitu. Jadi kayak enak sih hidup kayak kamu. Hidup kayak kamu itu ya jelas aja arah tujuanmu. Ya, tidak terpengaruh sana sini gitu, apalagi hal-hal duniawi ya. Itu. Oke. Terus oke, ini beberapa orangnya menjalani karma ya. Ada orang menjalani karma atau tabur tuai. Jelas banget sih ini banyak orang merasa bersalah sama kamu. Entah dari tutur kata mereka, tingkah laku mereka, itu melukai perasaanmu ya. Jadi kalau orang yang membuat luka, itu pasti akan terluka. Itu pasti menerima karma gitu. Terus ya. Jadi mungkin orang-orang ini gelisah gitu, nggak tenang hidupnya, kepikiran kamu aja. Orang-orang ini pasti ya sedih mungkin hidupnya, menderita kehidupannya. Jadi kayak akhirnya melihat kamu, kok kamu yang bahagia gitu. Kok hidupmu yang enak-enak aja, kok hidupmu tentram, damai gitu aja. Sedangkan hidup aku banyak masalah gitu. Kan ya jadi apa ya? Ngeliatin kamu. Lihat-lihat kamu terus dari jauh. Kok bisa ya akhirnya kamu yang bahagia? Akhirnya kok kamu yang tenang gitu. Sedangkan aku kayak gini, bermasalah, aku gelisah gitu. Itu sih. Oke. Terus ya orang seperti itu sadari sih, ya itu karma, itu tabur tuai buat mereka ya. Gitu. Dan sepertinya ada yang memainkan intuisinya ke kamu. Ya. Maksudnya ada juga orang memainkan intuisinya terhadap kamu. Mungkin apa ya,
Dia punya firasat tentang kamu. Bisa juga orang ini penasaran sama kamu. Soalnya kamu bikin penasaran, ya. Kamu itu diam-diam kok bikin penasaran sih. Kamu diam-diam ada sesuatu nih. Kamu diam-diam ngapain ya? Kamu diam-diam melakukan apa? Ngerjain apa? Duitmu berapa? Gitu. Ada diam-diam kamu, ya kamu bikin penasaran gitu, ya. Kamu diam-diam berbahaya. Ya ada mungkin berasumsi ya, berpendapat seperti itu. Kamu tuh diam-diam kayaknya menyembunyikan sesuatu deh. Kamu menyembunyikan urusan pribadimu. Kamu menyembunyikan privasimu. Kamu sembunyikan finansialmu, keuanganmu. Kamu sembunyikan rencanamu dan sebagainya gitu. Kan orang penasaran. Jadinya kayak lihat kamu terus dari jauh, seberapa berkembang hidupmu gitu. Oke? Oke. Ada yang punya koneksi kuat ya sama kamu. Iya, ada yang punya koneksi kuat dengan dirimu, ya. Sepertinya ada yang punya ikatan batin, kontak batin, atau konflik batin sama kamu. Ada yang ngerasa kayak, ya gitu, kamu diem-diem berbahaya sebenarnya. Karena kamu diem-diem melakukan sesuatu. Kamu diem-diem semakin spiritual. Kamu diem-diem baca pikiran orang gitu. Kamu diem-diem tahu energi orang. Kamu diam-diam tahu rencana orang-orang manipulatif, orang-orang licik. Kamu tahu itu semua. Ya kamu diam-diam berbahaya. Itu. Oke? Kamu itu punya tingkat kewaspadaan yang tinggi. Kamu sekarang lebih berhati-hati ya. Kamu sekarang hati-hati bicara. Kamu sekarang hati-hati bertindak gitu. Jadi kan orang bertanya-tanya, apa sih isi pikiranmu ya? Apa isi kepalamu sebenarnya? Sampai kamu sekarang berhati-hati. Kamu sekarang bukan orang sembarang gitu, ya. Cuma ada yang berpikir, ya kamu tuh mungkin trauma ya. Kamu trauma sering kecewa. Kamu trauma karena sering terluka. Jadi kayak apa ya, berhati-hati sama orang. Kamu berhati-hati gitu untuk ngomong, berhati-hati berbuat sesuatu karena ya nggak mau sakit hati lagi, nggak mau kecewa lagi gitu. Dan aku rasa ada yang memahami itu ya, sambil lihat kamu dari jauh. Kayak menurut aku ya, kamu itu batasi diri karena kamu kecewa banget selama ini. Atau kamu itu menutup dirimu ya karena kamu sakit hati banget selama ini ya. Kami tahu gitu. Terus sih ada yang menyadari gitu. Oke, terus ada yang melihat kamu dari jauh. Melihat kamu ini kayak lagi healing ya. Kamu itu healing itu nggak harus kemana-mana ya. Healing itu kan lebih kayak penyembuhan luka ya, penyembuhan luka batinmu. Jadi dia merasa kamu itu sedang healing. Kamu lagi healing dari masa lalu. Kamu sembuhkan dulu luka-luka hatimu. Kamu seperti itu ya. Makanya kamu terkesan tertutup. Ya. Jadi orang lihat kamu dari jauh. Oh, ini lagi healing nih. Kamu lagi ya berdamai sama semua yang terjadi gitu. Makanya kadang kamu nggak mau diganggu, nggak mau diusik ya. Karena kamu mau healing gitu, mau tenang dulu ya. Oke. Dan ada yang lihat kamu dari jauh, merasa bersaing sama kamu ya. Jadi ada seseorang merasa berkompetisi, atau dia merasa bersaing sama kamu. Bersaing dalam artian ya aku liatin kamu nih, sejauh apa kamu melangkah, sesukses apa kamu ke depannya. Jangan-jangan kamu lebih sukses nanti.
karena aku iri gitu ya. Ada yang sensi aku lihatnya. Oke. Dan aku lihat memang ada yang makin hari berprasangka baik sama kamu. Ada yang makin hari melihat nilai positif ya dalam dirimu. Mungkin kamu semakin bernilai, semakin punya value, kamu semakin luar biasa. Jadi dalam waktu dekat ini ya, mungkin dari caramu berjalan, dari caramu bergaya, dari caramu bicara, dari caramu bertindak ya, kamu itu berkelas gitu. Itu sih. Ada yang rasanya kamu itu memang sekarang positif banget, berkelas ya, kayak mahal gitu. Ada yang melihat gitu. Saya lihat kamu ya dari jauh, dari caramu jalan, caramu ngomong, caramu bertindak gitu. Kamu nggak sembarangan, kamu berkelas. Jadi ya bernilai apa ya, pokoknya bernilai positif gitu. Kamu tuh dianggap positif banget sekarang. Memang ya semua itu didasari karena spiritualitasmu ya. Ada yang merasa kamu itu makin spiritual, makin tajam soal intuisi. Jadi kalau makin tajam soal intuisi ya makin berhati-hati gitu. Kamu berhati-hati kalau lagi berjalan, kamu berhati-hati kalau bicara, kamu berhati-hati bekerja dan sebagainya. Jadi kayak orang kan liatin kamu gitu ya. Orang kayak mikir, apa lagi isi pikiranmu ya, apa lagi rencana-rencanamu, karena kamu tuh orangnya semakin luar biasa, kamu semakin bijaksana gitu. Jadi ada penasaran gitu dengan rencana-rencana hidupmu itu. Tapi sepertinya ada yang takut juga dinilai sama kamu ya. Ada yang takut gitu dinilai oleh dirimu. Maksudnya ada orang kan mungkin tahu ya kamu tuh makin spiritual. Ada orang yang tahu kamu itu makin tajam soal intuisi. Jadi kamu bisa baca pikiran orang, kamu bisa merasakan energi orang, kamu bisa tahu gitu yang berniat buruk, yang berniat jahat gitu. Jadi ada yang ngerasa takut gitu dinilai oleh kamu. Misalnya saya mau deketin kamu lagi, saya mau berteman lagi, aduh, apa ya isi intuisimu? Apa penilaianmu tentang saya gitu? Jangan-jangan kamu berprasangka buruk ke saya, jangan-jangan kamu menilai saya buruk atau apa gitu. Ada penasaran sih, pokoknya ya tentang intuisimu gitu. Ada yang penasaran. Soalnya ya memang intuisimu bagus. Intuisimu menuntun langkahmu ya, lebih spiritual. Jadi ya ada takut apa aja, takut energinya terbaca sama intuisimu ya gitu. Ya jangan sampailah kamu tuh bisa baca pikiran aku, jangan sampai kamu merasakan energiku, jangan sampai kamu tahu semuanya tentang aku melalui intuisimu ya, kan nggak seru gitu ya. Nggak lucu ya. Ya pokoknya ada seperti itu, ngerti kan tuh. Oke. Dan aku lihat apa ya, ada penasaran lagi tentang intuisimu ke depannya, bagaimana menuntun langkahmu ya. Jadi ada yang pokoknya merasa aja memang intuisimu ini nggak main-main. Bahkan kalian ada yang hidupnya bermodalkan intuisi ya. Ada hidup kita yang bermodalkan intuisi aja. Intuisi atau suara ilahi ya, suara Tuhan di hati kita menuntun langkah kita mencapai masa depan kita ya, membangun masa depan kita dengan intuisi kita gitu. Jadi orang kayak lihat-lihat kamu gitu, emang seberapa hebat sih intuisimu ya. Seberapa hebat firasatmu menuntun langkahmu ya. Kalau kamu nanti sukses karena intuisimu, kalau nanti kamu berhasil karena intuisimu ya kan penasaran sih, berarti seluar biasa itu ya
intuisi kamu tuh. Oke. Jadi aku rasa itu sampai sini dulu. Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa komen. Dah.